Kenapa mereka tidak sukses? Karena tidak memiliki impian atau tujuan yang jelas. Kesuksesan tidak datang kepada orang yang hanya berpikir, tetapi datang kepada orang yang berani bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita melihat orang sukses, seringkali kita yang terlihat hanyalah hasil akhirnya saja. Kita hanya melihat rumah yang besar, usahanya yang maju, karirnya yang cemerlang, kehidupannya yang mapan. Namun yang sering tidak terlihat adalah perjuangan panjang, kegagalan yang berulang kali, air mata, pengorbanan, dan proses yang mereka jalani. Sebaliknya, banyak orang yang memiliki impian besar, tetapi hidupnya tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Karena mengapa demikian? Karena ada beberapa penghambat kesuksesan yang seringkali tidak kita sadari. Hari ini, mari kita belajar tentang berbagai faktor yang menghambat kesuksesan dan bagaimana cara mengatasinya. Ya. Yang pertama yaitu kenapa mereka tidak sukses? Karena tidak memiliki impian atau tujuan yang jelas. Ya, ditanya mau sukses seperti apa, bingung. Mau kerja di mana, tidak tahu. Ya, laksana kalau naik kendaraan mau turun di mana, nggak jelas, diam saja, terserah. Kira-kira sampai mana tujuannya? Ya, contohnya seperti itu. Banyak orang yang bekerja bertahun-tahun tetapi tidak tahu apa yang ingin dicapai. Mereka hanya menjalani rutinitas. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur. Ini salah satu contohnya. Ada karyawan A datang kerja hanya untuk mendapatkan gaji bulanan. Tapi ada karyawan B yang datang bekerja sambil belajar manajemen, ya belajar tentang akuntansi, accounting. 4 tahun, 5 tahun berikutnya mereka bisa berkembang jadi sesuatu yang menjadi seorang manajer contohnya, seorang profesional yang lebih sukses lagi. Apa pelajarannya? Orang yang tidak memiliki tujuan akan mudah menyerah karena tujuan itu yang membuat mereka semangat. Penyakit berikutnya yaitu suka menunda-nunda. Ini kalimat yang sangat berbahaya. Kalimatnya apa? Besok saja, nanti saja, minggu depan saja. Atau tunggu suasana kalau lagi nyaman. Kelihatannya memang sangat sederhana, tetapi inilah pembunuh mimpi terbesar kesuksesan. Contohnya, ada seorang ingin menulis buku, membuka usaha, atau ingin kuliah lagi, ingin belajar lagi, atau ingin menabung. Tapi setiap hari berkata, nanti kalau sudah ada waktu. 10 tahun berlalu, tak ada yang berubah. Ilustrasinya seperti itu. Contohnya juga menunda pekerjaan, ibarat menanam padi, ya, atau sekian lama, semakin lama pula buahnya bisa dinikmati. Atau menanam mangga, sekian lama menanam tadi, lama-lama akhirnya buahnya juga bisa nikmati. Jadi yang terpenting kita mulai dulu. Yang tiga teman-teman sekalian yaitu takut gagal. Penyakit banyak ya, penyakit yang banyak menyerang kita yaitu banyak sekali mereka saya takut gagal. Tetapi karena tidak, kenapa mereka takut gagal? Karena tidak berani mencoba. Mereka takut ditertawakan, takut ditolak, takut dikritik, termasuk takut gagal tadi. Ya. Contohnya seorang pedagang online ingin berjualan tetapi takut tidak laku. Akhirnya tidak pernah memulai. Sementara temannya mencoba, awalnya memang rugi. Ya. Akhirnya belajar lagi, rugi lagi, belajar lagi. 5 tahun berikutnya punya toko yang sangat besar. Apa pelajarannya? Kesuksesan tidak datang kepada orang yang hanya berpikir, tetapi datang kepada orang yang berani bertindak. Itu teman-teman sekalian. Berikutnya nomor 4 yaitu malas belajar. Padahal dunia terus berubah. Dulu orang berjualan cukup membuka toko. Hari ini bagaimana kalau berjualan? Membuka media sosial, marketplace, belajar AI, digital marketing. Ya.
Contohnya ada dua pemilik usaha. Pemilik pertama berkata, saya sudah tua, tidak perlu belajar. Pemilik kedua, saya harus belajar. Walaupun tua, saya tetap belajar agar usaha tetap berkembang. 5 tahun kemudian, usaha yang kedua berkembang pesat. Yang sedangkan usaha yang pertama tertinggal dan bahkan tutup. Pesannya apa, teman-teman? Jika berhenti belajar, maka sebenarnya kita sedang berjalan mundur, ya, karena semakin tertinggal. Kemudian yang kelima yaitu terlalu banyak mengeluh. Kebiasaan yang menguras energi. Orang yang suka mengeluh biasanya fokus pada masalah, ya. Sedangkan orang yang sukses fokus kepada solusi, ya, begitu. Kemudian yang keenam, bergaul dengan orang yang sukses. Lingkungan membentuk masa depan. Ya, pepatah mengatakan jika berkumpul dengan penjual minyak wangi, kita ikut harum. Itu teman-teman sekalian. Selanjutnya nomor 7, tidak disiplin. Padahal rahasia orang hebat, kesuksesan bukan soal pinter, tetapi soal konsisten. Contohnya ada dua mahasiswa. Mahasiswa yang pertama sangat cerdas, tetapi malas. Ya. Mahasiswa yang kedua biasa saja, tetapi disiplin, belajar setiap hari. 4 tahun kemudian, setelah lulus, ya, lulus akhirnya yang kedua tadi, yang biasa tadi, karena disiplin akhirnya lulus menjadi lulusan terbaik. Ya, itu teman-teman sekalian. Apa pelajarannya? Ya, jadi karena disiplin bisa mengalahkan bakat. Nomor 8, teman-teman, tidak mampu mengelola emosi. Tidak mampu mengelola emosi kita. Banyak orang pintar gagal karena emosi. Ada orang yang pintar, berpendidikan tinggi, berpengalaman, tetapi mudah marah, mudah tersinggung, sulit menerima kritik, akibatnya sulit berkembang. Selanjutnya nomor 9, tidak berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu menyenangkan memang, ya. Rebahan, santai, dan seterusnya. Kita enak seperti ini. Contohnya, ya banyak sekali. Ada pegawai yang sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa, tetapi takut belajar hal baru, takut promosi, takut memimpin, takut mengambil tantangan. Ya, akhirnya hidupnya ya berjalan di tempat karena tidak berani mengambil risiko. Padahal banyak orang-orang atau motivator mengatakan kapal yang aman ketika aman itu berada di pelabuhan, tetapi kapal tidak diciptakan untuk diam di pelabuhan. Mereka harus melintasi ujian, cobaan. Itu teman-teman sekalian. Nomor 10, meremehkan waktu. Semua orang mendapatkan 24 jam waktu yang sama. Orang sukses dan orang gagal memiliki jumlah waktu yang sama. Perbedaannya terletak pada bagaimana kita memanajemen waktu tersebut, ya. 11, memiliki resilience, daya tahan. Hidup tidak selalu mudah. Untuk itu setiap orang pasti mengalami ditolak, gagal, kehilangan, kesulitan, ujian, cobaan, macam-macam, ya. Daya tahan itu, ya. Gagal, bangkit lagi, bangkrut, bangkit lagi, coba lagi, dan seterusnya. Contohnya seorang sales tolak 20 kali, bangkit lagi. Bagi orang biasa menyerah, tapi bagi orang yang sukses gagal 20 kali, bangkit 21 kali. Apa pelajarannya? Seringkali keberhasilan datang tepat setelah kita hampir menyerah, ya, teman-teman sekalian. Kemudian nomor 12, jauh dari Allah. Ini penting sekali. Inilah penghambat terbesar yang sering dilupakan. Banyak orang sibuk mencari rezeki, tetapi lupa kepada pemberi rezeki. Banyak orang bekerja keras, tetapi lupa berdoa. Banyak orang mengejar dunia, tetapi lupa akhirat. Itu teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan kita ingat itu semua. Kalau kita simpulkan rumus sukses yang mudah kita ingat, yaitu suksesnya yang pertama, yaitu S-nya spiritual yang kuat, dekat dengan Allah. Punya usaha maksimal, K-nya konsisten, ya. Apalagi S-nya semangat belajar, semangat berubah, semangat beradaptasi. E-nya evaluasi diri, mau memperbaiki kesalahan, mau menerima masukan kritisan. S-nya lagi yaitu sinergi, kolaborasi. Nah, itu membangun kerjasama dan kolaborasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kisah seorang petani menanam 2 bibit pohon. Pohon pertama tumbuh cepat, pohon kedua tumbuh sangat lambat. Setiap hari pohon kedua terlihat tidak berkembang. Namun petani tetap menyiramnya.
ya, tetap menyiramnya. Tahun demi tahun berlalu, ternyata pohon kedua, pohon apa itu yang lambat tadi, pohon jati. Akarnya tumbuh sangat kuat ke dalam tanah. Ketika badai datang, pohon pertama tumbang. Karena pohon padi ya, mudah tumbang. Tetapi pohon jati tetap berdiri kokoh. Begitu pula kesuksesan, jangan iri kepada orang yang terlihat cepat berhasil duluan. Fokuslah kepada memperkuat akar kita. Akar kita apa? Iman, ilmu, karakter, disiplin, integritas. Karena kesuksesan yang kuat selalu dibangun dari akar yang kuat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika hari ini kita belum sukses, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Periksa diri kita, apakah tujuan kita sudah jelas, apakah kita masih suka menunda, apakah kita terus mau belajar, apakah kita sudah disiplin, apakah kita berani menghadapi kegagalan, apakah kita dekat dengan Allah SWT. Karena seringkali yang menghalangi kesuksesan bukanlah kekurangan atau kurangnya kesempatan, melainkan kebiasaan-kebiasaan yang kecil, kebiasaan kecil yang terus kita pelihara. Mari kita perbaiki diri kita sedikit demi sedikit, ya, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara istiqomah. Sekali lagi, sukses bukan milik orang yang paling pintar, tapi milik orang yang terus belajar, terus berusaha, terus bangkit, dan tidak pernah berhenti mendekat kepada Allah SWT. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.